kaki juga ada aturannya, ada lalu lintasnya. Bu apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Jalan di trotoar. Pejalan kaki itu harus berjalan di trotoar. Lalu, mengapa lalu lintas harus dibuat? Supaya tertib, apalagi nyaman, agar tidak ada kecelakaan. Supaya tertib, nyaman, tidak ada kecelakaan. Itu untuk siapa? Untuk kita semua, termasuk pengendara motor, pengendara mobil, dan apa? Pejalan kaki, betul. Nah, kalian masih ingat tidak pembelajaran minggu kemarin, pembelajaran sebelumnya? Kita membahas apa? Membahas apa? Rambu lalu lintas. Yang kalian tahu, kira-kira yang kemarin kita bahas itu masih ingatnya yang mana? Rambu lalu lintas apa? Contohnya, berikan ibu contoh. Dilarang parkir. Dilarang putar arah. Dilarang parkir tadi sudah. Dilarang belok kanan. Dilarang masuk. Dilarang berhenti. Lalu? Hah? Dilarang apa? Dilarang membunyikan klakson. Lalu ada lagi? Dilarang menyalip. Betul. Berarti kalian masih ingat ya beberapa materi yang Ibu sampaikan. Sebelum Ibu memberikan tujuan pembelajaran hari ini, kita explaining dulu ya anak-anak. Coba semuanya berdiri. Siswa kelas 4B, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4B semuanya hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siap mengajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali, tepuk tangan. Nah, untuk hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran yang akan kalian dapatkan. Yang pertama itu kalian akan memahami dan menggunakan kata-kata yang tepat untuk menjelaskan penyebab terjadinya masalah pada cerita. Nanti Ibu akan memberikan kalian cerita. Lalu Ibu harapkan kalian dapat menyimpulkan informasi dan memahami kosakata baru. Kosakata baru, tahu kosakata baru? Tahu? Apa? Nanti Ibu jelaskan. Lalu Ibu juga mengharapkan kalian bisa membandingkan objek dan ciri-cirinya dengan benar. Nah, sebelum pembelajaran intinya kita mulai, kalian masih ingat tidak? Kita sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas. Coba kalian bacakan dengan lantang. Kalian masih ingat tidak? Kalau tidak ingat, coba lihat di sana. Kesepakatan kelas yang kita buat. Baca bersama-sama. Kesepakatan kelas. 1. Kalian sudah
dan tidak ada yang terlambat. Nah, untuk mendengarkan penjelasan guru, jadi kalian saat ibu menjelaskan, dengarkan baik-baik, lalu perhatikan baik-baik. Yang ketiga, menjaga ketertiban kelas. Kalian tidak boleh mengobrol saat ibu sedang menjelaskan. Bicara yang baik dan sopan. Tidak boleh berkata kasar. Biasanya kadang suka keceplosan ya. Kadang atau apalah gitu ya, yang kasar-kasar itu jangan. Oke? Terus yang kelima, saling menghargai dan menyayangi. Gak boleh sirik-sirikan, gak boleh bully-bulian ya. Gak boleh ngata-ngatain, apalagi ngatain ayahnya, nama ibunya, gak boleh ya. Yang terakhir, menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Ibu yakin tadi sebelum kalian belajar, kalian sudah piket dulu ya. Kita sudah punya jadwal piket. Baiklah, kita akan mulai pembelajarannya. Tapi sebelumnya ibu ingin tanya dulu. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan lalu lintas? Ada yang tahu? Tidak. Apakah ada yang bisa menyebutkan salah satu rambu lalu lintas? Dilarang parkir yang tadi ya, karena kita sudah membahasnya minggu kemarin. Oke. Nah, ini ada cerita. Ibu punya cerita nih, cerita awas. Ibu akan putarkan videonya, tapi nanti ibu ingin kalian juga membacanya ya. Ibu akan memberikan buku kepada kalian. Simak dulu baik-baik videonya ya. Rudi berangkat lebih pagi. Kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudi menyapu kelas. Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Rudi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jalan depannya kosong. Aman, pikir Rudi. Dia mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Tiba-tiba, tet! Bunyi klakson memekakan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudi sangat terkejut, tetapi dia sigap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Untunglah pengendara motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. Kamu tidak apa-apa? Seorang ibu bertanya kepada Rudi. Kenapa kamu sudah maju? Di sebelah sana lampu lalu lintas masih hijau. Berarti di sini masih merah, kata pengendara sepeda motor dengan kesal. Itu berbahaya. Rudi hanya bisa berkata, maaf bang. Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. Sudah, sabar. Yang penting tidak ada yang terluka, kata ibu menenangkan. Kalian tidak pakai helm, itu juga berbahaya. Hati-hati ya nak, pesan ibu. Nah, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Sekarang ibu akan memberikan kalian tugas. Cari kosakata baru. Di sini ada kosakata yang baru. Ditandai dengan warna kuning. Kalian catat di buku kalian kosakata barunya. Ya, nanti kalian cari tahu apa arti kosakata tersebut. Sudah? Sudah. Ada berapa kata? Ada berapa kosakata yang baru? Nah, coba sebutkan. Yang pertama apa? Lampu lalu lintas. Yang kedua? Kayu. Yang ketiga? Yang keempat? Sigap. Yang kelima?
Tadi yang kalian temukan kosakata barunya, yang pertama apa? Lalu. Yang kedua, mengayuh. Lalu yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam, sekarang coba mau tanya, dari cerita Awas ini, kira-kira pengetahuan apa yang kalian dapatkan? Mematuhi rambu lalu lintas. Ini ceritanya tentang apa sih? Cerita Awas ini? Ini tentang apa? Tentang Rudy yang tidak sabar melaju, padahal lampu lalu lintasnya masih merah. Akibatnya apa? Coba lihat. Akibatnya Rudy menabrak motor yang sedang melaju di depannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Apa? Kecelakaan, iya kecelakaan. Oke, sekarang coba karena kalian sudah membaca cerita Awas ini, coba kalian kerjakan halaman 56. Coba lihat. Dibuka halaman 56. Ibu ingin kalian mencari jawabannya dari bacaan Awas tadi. Dituliskan di buku. Ayah, halaman 56. Dituliskan di buku. Nanti ibu akan bertanya. Akan ibu tunjuk salah satu dari kalian untuk mengetahui jawabannya. Kenapa Nizam? Baru Alia yang beres? Yang oh, kamu juga udah buka? Udah? Tidak pernah aja. Ayo, sudah selesai. Satu lagi. Kalian sudah yakin dengan jawabannya? Kalau kalian pernah mengalaminya, silakan diceritakan. Pernahkah kalian mengalami kejadian seperti itu? Jika kalian mengalaminya, silakan ceritakan bagaimana kejadiannya. Dan sudah. Nah, sekarang ibu akan tunjuk salah satu dari kalian untuk menjawab pertanyaannya. Nomor 1, ibu ingin Mahira yang jawab. Mahira, di mana Rudy berada? Apa? Di jalan? Di jalan raya. Yang kedua siapa ya? Alia, mengapa pengendara sepeda motor itu marah kepada Rudy? Karena melanggar aturan lampu lalu lintas. Perhatikan warna dan bentuknya ya. Nah, kira-kira apa sih yang sama? Ya, yang sama itu bentuknya ya. Ada yang sama juga, iya betul. Penandanya ini tanda panahnya ada yang sama. Nah, kalau ada yang sama, kira-kira ada yang berbeda tidak ya? Iya betul, berbeda warnanya. Dapatkah kalian menduga artinya? Supaya lebih jelas, yuk simak penjelasan berikut. Arti dari warna dasar rambu lalu lintas yang berwarna merah yaitu artinya bersifat larangan. Nah, ciri-cirinya biasanya berwarna dasar putih dengan lingkaran merah, bisa berwarna huruf atau angka berwarna hitam. Dari yang kalian lihat nih, dari yang kalian tonton videonya, kira-kira apa yang kalian dapat
ada di tol ya, di jalan tol. Kalian bisa melihat lampu lalu lintas yang berwarna putih ini. Ibu akan menjelaskan dulu nih mengenai kalimat atau kata argumentasi. Coba bisa dilihat apa itu argumentasi? Coba baca sama-sama. Argumentasi. Jadi argumentasi itu merupakan pernyataan yang kalian sampaikan. Jadi menurut kalian, menurut saya gitu loh. Menurut saya masuk sekolah itu seharusnya di pukul 7 tepat. Misalnya gitu kan, itu pendapat yang kalian ungkapkan. Nah, jika argumentasi disampaikan dalam bentuk tulis atau dalam sebuah paragraf, jika pendapatnya disampaikan dalam tulisan ya, atau sebuah paragraf yang kalian tulis disebut paragraf argumentasi. Argumentasi adalah paragraf yang berisikan pendapat atau sikap disertai alasan, contoh dan bukti untuk meyakinkan pembaca itu disebut paragraf argumentasi. Ibu ingin kalian membuat kelompok. Sudah selesai kelompok 2? Ibu ingin kelompok 2 ke depan semuanya. Coba presentasikan jawaban kalian di depan. Hasil diskusi yang sudah kalian lakukan dengan teman kalian. Silakan. Coba yang lain didengarkan dulu. Menurut kelompok kami, berkendara adalah tanggung jawab. Maka kita harus hati-hati dan menjaga keselamatan diri dan orang lain dengan kendaraan aman. Kita harus menciptakan lingkungan lalu lintas yang sehat dan bebas dari kecelakaan, pergerakan bebas dan kurang keselamatan, meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan sehingga pemerintah juga perlu meningkatkan jalan supaya baik. Oh, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan dulu dong. Kata kelompok 2 apa anak-anak? Terdengar tidak? Coba ibu lihat jawabannya kembali. Ya, kata kelompok 2 berkendara adalah tanggung jawab. Maka kita semua harus berhati-hati. Setelah kita belajar nih tentang tadi apa saja? Lampu lalu lintas. Lampu lalu lintasnya kita mengenal warna-warnanya ya. Ada berapa warna? 5 warna. Yang pertama merah, terus putih. Lalu kalian juga mengetahui yang namanya apa tadi? Kalimat argumentasi. Kalian juga sudah bisa berpendapat dengan baik. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, bagaimana kira-kira perasaan kalian selama melaksanakan pembelajaran hari ini? Senang? Bagaimana kelompok 3? Kelompok 3 kalian senang tidak hari ini? Kelompok 4? Senang? Kelompok 5? Senang. Alhamdulillah ya. Nah, kira-kira manfaat yang kalian dapatkan dalam pembelajaran ini apa? 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 Hah? Oh, menambah ilmu tentang
lalu lintas